sosial media itu kan dibentuk oleh algoritma. Algoritma yang insentifnya adalah dia pengen kita tuh untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya konten. Sampai di TikTok, TikTok tuh kan algoritma yang paling luar biasa ya. Iya betul. Sampai di TikTok tuh kalau misalnya kita bisa lihat konten yang sama, tapi ketika kita buka komennya yang paling atas itu tuh beda di setiap orang. Ya udah, kita percaya A, kita dikasihnya A terus gitu kan, dan semakin sulit untuk kita berinteraksi sama si orang yang percaya B gitu. Atau pokoknya yang bikin konten itu mereka sadar, oh salah satu cara paling mudah untuk dapetin attention adalah dengan bikin orang marah. Apalagi sosial media itu kan dengan algoritmanya mereward seseorang yang semakin semakin ekstrim gitu view-nya. Pemimpin to certain extent cerminan mayoritas masyarakatnya itu benar, dan masyarakat itu adalah cerminan apa yang dilanggengkan pemimpinnya juga gitu. Menurut aku pemerintah bisa bikin RUU yang baik banget, masyarakat bisa tetap curiga sih, dan bahkan bisa tetap demo gitu. To the point aja. Halo Sobat Sindu, di era serba cepat, kita sering merasa tepat. Padahal, makin dekat dengan layar, semakin jauh kita dari nalar. Bagaimana anak muda bisa kembali berpikir jernih di tengah gaduh yang tak pernah berhenti? To the point aja, kita akan berbincang bersama seorang penulis dan juga co-founder What Is Up Indonesia, Abigail Limuria. Kak Abi, terima kasih telah hadir di To the Point aja. Sore Mbak Abi. Makasih udah undang. Ya. Nah, Ada aja kita berarti ya. betul. Ini hal yang menarik ya. Karena banyak sekarang di era serba cepat ini anak muda mulai terlihat gampang terpancing emosi, tanpa memikirkan apa sih sebenarnya isu yang terjadi. Jadi mereka tuh lebih banyak ikut ke echo chamber. Jadi lebih banyak ke sana. Nah, kalau dari Mbak Abi sendiri, kenapa berpikir jernih itu jadi barang langka bagi generasi muda saat ini? Kayaknya memang tadi ya yang udah disebut ya, menurut aku memang dengan kehadirannya sosial media sekarang, nggak bisa dipungkirin sekarang sosial media tuh udah melebur banget lah sama dunia nyata ya, yang mungkin zaman dulu itu masih kita kalau chatting tuh waktu masih zaman-zaman Skype, MSN gitu tuh kita aku ingat banget aku masih suka ngomong be right back gitu. Terus itu kita cabut dulu. Sekarang udah nggak pernah ngomong gitu kan. Terus habis itu juga sekarang sosial media itu dulu Instagram nggak ada Instagram Story, habis itu nggak ada tuh Snapchat misalnya, sekarang apalagi TikTok gitu ya. Jadi sekarang sosial media dan kehidupan nyata semakin melebur, apalagi di kehidupannya orang-orang muda gitu. Dan oleh karena itu juga banyak yang mengkonsumsi berita, habis itu update-update soal dunia apa segala, atau bahkan edukasi itu dari sosial media. Nah mau nggak mau sosial media itu kan dibentuk oleh algoritma. Algoritma yang insentifnya adalah dia pengen kita tuh untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya konten. Jadi emang didesain sama mereka yang mendesain itu untuk jadi adiktif gitu kan. Ya akhirnya itu menurut aku sosial media bukan medium yang akan mengencourage critical thinking atau pelan-pelan dulu nih, kita coba pikirin dulu baru kita bereaksi, atau kita cerna dulu, hati-hati dulu gitu. Itu medium yang bikin kita secara instan pengen bikin decision gitu, yang secara instan kita nyari dopamine hit lagi itu kan. Nah jadinya menurut aku di era informasi yang dimana informasinya dikonsumsi lewat medium yang seperti itu, attention span semakin kecil, ya kan, kita semakin nggak bisa konsentrasi yang lama. Aku sering banget tuh ngelihat misalnya konten-konten gitu ya, pada orang-orang muda sharing, bahkan dia bilang nonton anime aja sekarang, yang dulu mereka tuh kan, saya wibu nih Kak gitu, saya suka nonton anime, tapi sekarang saya nonton anime aja tuh bosen gitu. Karena yang dulu aja dia ngikutin gitu, misalnya dulu dia udah ngikutin Naruto atau One Piece gitu dari SMP, SD, sekarang ngikutin One Piece lagi, walaupun dengan animasi yang lebih bagus, udah nggak bisa konsen, karena udah terlalu sering ngeliatin TikTok gitu. Nah jadi kan dengan kayak gitu ya automatically
berita apa segala ngikutin, coba dibikin lebih singkat, lebih bombastis, lebih eye catching apa segala, dan akhirnya semakin susah untuk dapetin attention. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya para pembuat konten, itu kreator. konten kreator atau bahkan berita atau bahkan apalah edukasi atau pokoknya yang bikin konten itu, mereka sadar, oh salah satu cara paling mudah untuk dapetin attention adalah dengan bikin orang marah. Makanya keluarlah term rage baiting. Oke. Yang emang sengaja dimainin emosinya, dibikin kaget, dibikin kesel dengan dengan clickbait tentang apa-apa gitu, supaya orang kayak, ih gila nih apa, terus dia mau nonton. Oke. Nah menurut aku karena itu ya akhirnya resultnya apa? Ada generasi yang attention span-nya kecil, dia emang nyarinya yang instan, tidak terbiasa untuk mikir pelan-pelan, dan terbiasa dibikin marah gitu, disulut emosinya demi untuk didapetin attention-nya gitu. Jadi ya aku sih nggak heran deh gitu. Jadi kira-kira kalau ini kan menarik nih, Mbak Abigail ini kan juga penulis ya. Artinya menulis buku, membaca buku itu kan sesuatu yang sangat mahal sekarang. Betul. Bagi anak muda gitu. Cuman ternyata laris juga ternyata ya. Iya, puji Tuhan. Ini gimana menghubungkan antara dunia yang memang sangat sulit pay attention untuk mengajak membaca buku. Iya. Ini menarik loh ini, menurut saya ya. Iya. Iya. Jadi memang itu adalah sesuatu yang aku kan nulis bukunya sama sahabat aku Kania Cita ya. Kita berdua kita benar-benar paham dan kita pas nulis buku ini kita paham bahwa cara kita ngebungkus bukunya, judulnya, marketingnya, itu semua tuh harus sangat-sangat intensional supaya bisa ngepenetrasi ke orang-orang mudanya banyak gitu ya. Soalnya benar bahwa susah nih untuk bikin mereka mau buy in, apalagi biasanya konten aja gratis gitu kan. Ini kan buku harus bayar. Harus bayar. Nah, jadinya memang kita pertama dari judul. Judul penting ya. Kita involve. Jadi selama penulisan tuh kita di beberapa aspek kita sangat-sangat involve audience kita. Jadi misalnya kita bilang, kalian bisa kasih contoh case study nggak ke kita kalau misalnya begini-gini. Jadi beberapa case study yang ada di buku itu sebenarnya dari followersnya aku sama Kania. Abis itu kita bikin voting judul. Kalian pengen judul bukunya gimana? Itu sebenarnya kita bikin voting. Jadi melibatkan mereka ya? Iya, kita kasih opsi gitu. Dan judul buku aku kan Makanya Mikir. Banyak bilang, Kak nyolot banget, galak banget. Itu tapi yang di-vote sama audience. Dan vote-nya tuh kayak, tau nggak yang ini, yang Makanya Mikir tuh yang banyak banget, kayak hampir 60%, yang lainnya dikit-dikit gitu. Pada suka yang galak gitu, pada bilang, Kak emang harus galak Kak, biar orang nengok gitu dibilang ya. Biar, tadi yang disebut di atas, di depan tadi ya? Nah iya. Untuk pay attention harus galak? Digituin. Tapi abis itu aku alusin dengan, makanya ada subtitle-nya kan, panduan berpikir untuk hidup yang lebih bahagia. Ya. Gitu Jadi ada kan. konteksnya ya? Iya, nah itu jadi salah satunya itu. Terus habis itu kedua, juga kita ketika book launching, kita sengaja, biasanya kan kalau orang book launching tuh kecil ya, di toko buku gitu, yang ngundang paling 50 orang, 100 tuh udah gede. Enggak, kita bikin event gede langsung. Waktu itu kita sampai yang datang 500 lebih, dan kita bikin acara, ada talk show, ada apa, pokoknya selebrasi pemikiran kritis. Kita undang Pak Ahok sama Pak Anies, dan waktu itu sempat ramai tuh mereka pelukan di peluncuran buku kita gitu kan. Terus ada Mbak Nana juga, terus ada beberapa sahabat-sahabat aku lah, Coki Pardede, Ferry Irwandi, segala. Kita bikin itu event yang meriah, supaya apa? Supaya orang ngeliat, oh buku nih udah bukan lagi niche yang cuman orang kutu buku yang baca, atau yang nerd doang yang baca, tapi ini buat semua orang. Ini event keren kok, yang mainstream gitu ya. Emang sengaja kita desain seperti itu. Tapi yang terakhir itu bukunya itu sendiri. Jadi buku mau dimarketingin sekeren apapun, kalau isinya jelek udah mati pasti gitu. Paling cuman kejual 2.000, abis itu nggak ada yang rekomen gitu kan, abis dibaca apaan nih gitu. Nah jadi isinya tuh kita perhatiin banget, bahkan banyak yang bilang kan buku ini nih gampang banget dibaca untuk pemula. Jadi banyak banget yang baru pertama kali baca buku berhasil nyelesain, karena emang aku desain dalam bukunya itu tuh ada banyak jeda, ada banyak
apa dari fontnya, dari size-nya, margin-nya, ilustrasinya, layout-nya itu emang aku desain untuk ramah anak-anak yang otaknya udah keseringan nonton TikTok gitu. Oh, oke. Emang gitu sampai ada yang bilang, "Kak, otak saya yang biasanya nonton TikTok masih bisa nih, masih aman baca buku ini." Artinya Gitu. Menarik anak-anak nih. muda atau generasi muda yang selama ini sering diidentikan dengan bias kognitif, itu jadi tertarik membaca hanya Iya. karena layout itu ya. Iya, dan abis itu mungkin karena mereka udah tertarik, akhirnya mereka beneran baca dan mereka berhasil nyelesain. Banyak yang bilang, oh buku ini beneran ngebantu saya kak gitu untuk ngerapihin pola pikir saya. Terus case study-nya sangat relate, sangat mendarat, terus bahasanya juga keseharian, nggak susah gitu. Jadi akhirnya review-review itu keluar gitu kan, dan dari situlah makin banyak yang tertarik, Rekomen. FOMO, ikutan pengen baca Itu dan akhirnya ngeripel berapa sampai halaman? sekarang. 300, hampir 300. Pada 300, tapi mungkin banyak tulisannya tidak serapat buku-buku Enggak, emang untuk sengaja enggak gitu. kuliah S2, S3 gitu ya. Enggak. Itu kan ngelihatnya aja terintimidasi Iya, kan ya. iya, nggak lihatnya akan aja itu. udah, waduh, Iya. nggak mungkin selesai nih Emang kita baca. sengaja aku nggak mau bikin Oke. gitu. Jadi makanya emang dari dalamnya pun aku perhatiin. Tapi yang satu hal yang menurut aku menarik itu yang tadi kayak kita obrolin kan, bahwa sosial media nih bikin attention span Oke. semakin kecil apa segala, dan sebenarnya banyak banget orang muda tuh yang udah sadar itu, dan mereka tuh jadi kayak aduh, otaknya juga nggak enak sih, kayak aku nggak tahu ini Mas Pung segala pernah nggak nge-scrolling TikTok sampai berjam-jam sebelum tidur gitu, Sebenarnya kita atau Facebook? enggak, TikTok juga. Iya Aku dah main kan? TikTok itu, cuman kan kita ini karena bukan generasi yang langsung di Paham. digital. Itu begitu 5 menit itu udah selesai, aku Udah pusing ya? Stop. Memang sengaja stop. Udah kalau Udah begini bosen. terus. Karena kita sadar kalau begini terus ya nggak Bisa ada bahaya. hasilnya kan. Iya. Akhirnya stop. Karena gitu. kalau saya pribadi, banyak dari scrolling, misal Instagram ke TikTok gitu ya, termasuk Facebook pun, akhirnya membuat diri saya confirmation bias. Oh, Kok iya. saya seolah-olah mencari pembenaran apa yang ada Nah, dalam ini- benak saya sih. Gitu. Ini udah awareness-nya sangat tinggi ya Iya. Mas. Ini Iya, nah, iya. menurut aku banyak orang tuh nggak gitu, dan sebenarnya kalau scrolling terus otak juga rasanya kayak apa ya, nggak enak juga Betul, sih gitu, betul. dan banyak orang muda tuh yang akhirnya mereka kayak wah ini nggak bisa nih, aku harus perbaikin attention span aku Ya. pengen baca buku. Jadi sebenarnya awareness itu ada, dan kalau lihat data kalau nggak salah yang rilis tuh dari Gramedia ya, sales mereka naik loh. Iya. Sales mereka naik, dan Ketika niat bacanya naik COVID juga. ya, itu juga. Enggak, barusan. Barusan. Barusan Oh, oke. tahun ini. Tahun ini ya. Iya, jadi dan ternyata secara global pun Gen Z itu mulai baca buku gitu. Dan ada lagi kayak misalnya YouTube. YouTube yang kayak podcast kayak gini Nah, gitu iya, ya, yang iya. long form, Ha. yang sejam-sejam tuh mulai laku Mulai kan. laku ya, Karena oke. emang orang tuh udah capek gitu yang langsung pendek-pendek. pendek-pendek. Iya, jadi emang banyak yang aduh saya pengen memperbaiki nih gitu. Jadi emang lagi ada trennya ke sana. Nah, jadi buku Oke. ini nih sebenarnya lagi diminati juga. Artinya memang algoritma yang disetting untuk yang tidak pay attention itu ada titik jenuhnya ya di Benar. masyarakat. Menurut aku ini sekarang lagi Masanya. lagi nge-peak nih. Lagi jenuh ya. Jadi apalagi mungkin juga karena nggak sekarang ya COVID juga waktu itu ya. Sekarang tuh yang aku lihat justru komunitas offline community event gitu tuh kan yang lagi naik kan. Lagi naik ya. Iya, yang makanya kayak paddle, terus abis itu ada kan yang apa clubbing di coffee shop yang Ya. apa daytime gitu. Jadi emang nyari aktivitas di luar online itu Iya, gitu. iya. Nah, kaitannya dengan ini kan selama ini kita diberi pemahaman ya, sosial media itu tidak support untuk critical thinking, ya, berpikir kritis ya salah satunya. Karena kita selalu dikasih sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita yang tadi. Sosial media itu. Ya, maksudnya konsumsi informasinya sepihak, tidak ada malas untuk konfirmasi dengan pihak lain. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya agar tadi kan ternyata ada peluang nih untuk mereka masih bisa kok diajak baca buku. Artinya mereka itu masih bisa dong untuk meningkatkan daya kritis mereka lagi. Bisa, menurut aku justru kehausannya sangat Sangat tinggi. tinggi ya. Mereka sangat haus sebenarnya Oke. gitu. Cuman banyak yang mungkin nggak tahu harus mulai dari mana gitu ya. Nah, oke.
Artinya apakah anak muda ini sudah mulai sadar bahwa selama ini mereka termakan algoritma? Menurut aku iya. Menurut aku generasi sekarang tuh sangat-sangat aware ya sama algoritma, sama echo chamber yang tadi dibilang, sama ketika seseorang tuh lagi coba menggiring opini mereka, Iya, sama betul. ketika sangat sensitif loh, mungkin karena mereka tuh tumbuh besar di sosial media ya, jadi Iya, emang iya. udah paham gitu loh. Sekarang aja kayak kalau misalnya ngomongin spesifik Indonesia, tiba-tiba kolom komentarnya dipenuhin buzzer gitu, mereka bisa langsung gampang banget lah, oh ini mah buzzer gitu. Udah langsung Oke, ya. Tingkat langsung bisa sensitivitasnya- identify mana yang Iya. buzzer, mana yang real Iya, ya. atau mungkin kalau misalnya ngelihat ada content creator atau influencer yang mereka ngomong sesuatu yang nggak bener gitu ya, untuk demi iklan, untuk diiklan. Oke. Sebenarnya dia bayar, Oke, terus dia ngomong oke. itu, orang bisa tahu loh kayak, Langsung ini ya? kayaknya enggak deh gitu. Itunya sense-nya sangat sensitif gitu ya menurut aku. Nah, jadi mereka soal echo chamber, algoritma, gimana kita tuh sebenarnya ya hal-hal itulah itu mereka menurut aku sangat aware. Sangat aware di situ. Mungkin nggak semua, Ya, tapi semakin banyak yang aware ya. Saya tuh sering diingatkan juga ketika mungkin anak saya ya bilang itu AI Pak. Nah, Itu iya. AI. Dia udah langsung ngerti itu AI. gitu. Iya. Padahal kan kalau kita ini smooth banget kan, AI kan sekarang semakin nyata Iya, kan. iya. Bahkan mereka itu terlalu sempurna untuk sebuah video yang beneran gitu. Iya. Jadi udah tahu dia AI ini AI gitu. Iya. Nah, itu sensitivitasnya sedetail Iya. itu ya. Menurut aku kalau soal hal-hal ini nih generasi sekarang ya kayak Gen Z apalagi Gen Alpha itu sangat kritikal. Oke. Mereka aja sampai sadar loh, waktu itu aku pernah lihat ada yang call out gitu ya, bahwa sampai di TikTok tuh kan algoritma yang paling luar biasa ya. Iya betul. Sampai di TikTok tuh kalau misalnya kita bisa lihat konten yang sama, tapi ketika kita buka komennya yang paling atas itu tuh beda di setiap orang. Oh. Tipe komennya. Sampai itu tuh diatur algoritma TikTok. Iya, jadi misalnya ada konten soal matcha gitu atau soal padel lah, misalnya soal padel gitu ya. Misalnya aku adalah seseorang yang suka main padel. Abis itu Mas Pung misalnya seseorang yang mungkin nggak suka. Ketika buka komennya, yang komen pro itu tuh naik ke atas yang dipunya aku. Tapi kalau misalnya Mas Pung yang kontra yang naik ke atas komennya itu, jadi Mas Pung kira oh ini konten ini di hate nih. Tapi kalau dari sisi aku enggak, ini konten ini disupport gitu. Oke. Komennya aja di TikTok tuh beda loh. Ada algoritma sendiri. Nah itu Gen Z apa segala tuh mereka tahu itu. Tahu ya. Mereka investigasiin itu gitu. Mbak Abi, biasanya kalau kita dalam menulis sebuah buku, tentu kita melakukan sebuah iya. riset. Riset. Ya, dari catatannya atau dari riset yang Mbak Abi lakukan, sejauh mana algoritma, kecepatan algoritma itu mempengaruhi daya berpikir anak muda? Jadi buku aku itu kan sebenarnya soal framework berpikir atau mental models yang aku dan sahabat aku pakai sehari-hari untuk bikin keputusan-keputusan sehari-hari. Jadi kita pakai dari emang beberapa, ada yang referensi yang kita baca, kita pelajarin, habis itu kita modifikasi sendiri, ada yang kita bikin sendiri dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam proses risetnya itu nggak ada sih soal algoritma tentang mempengaruhi itu yang dimana kita misalnya lihat dari sisi biologis ya atau apa, kita nggak ada riset ke sana untuk penulisan buku ini gitu. Tapi hanya berdasarkan pengalaman. Iya, Mbak karena Abi ini dan kan mental models itu kan sebenarnya ya framework berpikir dan logika itu sangat basic ya sebenarnya ya. Terus kita juga ajarin juga bias-bias kognitif dan sebagainya. Jadi ada lah riset-riset soal itu. Tapi secara spesifik algoritma yang mempengaruhi Daya berpikir, daya kecepatan berpikir, berpikir. itu kita nggak ada di buku itu gitu. Tapi aku udah, maksudnya di luar buku ini aku emang ada baca beberapa riset yang memang mengkonfirmasi yang tadi aku omongin itu, yang dimana algoritma itu bikin dunia kita lebih terpolarisasi ya, karena tadi echo chamber gitu, yang dimana kita ya udah kita percaya A, kita dikasihnya A terus gitu kan, dan semakin sulit untuk kita berinteraksi sama si orang yang percaya B gitu. Sedangkan si B Benar-benar juga grouping ya. banget gitu, itu emang jadi semakin terpolarisasi lah gitu, apalagi sosial media itu kan dengan algoritmanya mereward seseorang yang semakin
apa ya, semakin ekstrim gitu view-nya. Betul. Kalau orang yang di tengah-tengah, yang misalnya itu tuh nggak naik gitu biasa ya, nggak dikasih tempat ya. susah naik Susah gitu. naik, Heeh. susah diangkat secara algoritma ya. Iya gitu, jadi emang ada dampak itunya. Terus habis itu tentunya yang short form content bikin attention span jadi lebih itu. Dan ketika kita apa ya, nggak terbiasa apa ya, berpikir pelan-pelan, terstruktur, hati-hati, ya tentunya akan lebih gampang kegocek gitu lah. Kegoreng ya. Kegoreng, kegocek, Jadi kegiring. ini berlawanan dengan konsepnya jurnalistik, cover both Iya, side. cover Both side kayaknya agak kurang naik nih kalau. Nah iya, Iya kan? Karena Iya berada kan? di Karena tengah-tengah. memang Kayak, dipaksa milih A atau B. benar, Ya kan? misalnya contohnya Ya, ya kan? RUU nih, kita bahas Ah. sebuah RUU. Pasti kan orang pengen nanya, ini RUU tolak apa dukung, Iya, ya kan? itu doang. Padahal kan susah, nggak bisa Iya, gitu. betul. Kadang enggak, ada pasal yang bagus, Oke, ada ada pasal yang yang- bermasalah. iya, Jadi kita nggak bisa cuman tolak atau dukung nih. Kita butuh RUU ini, tapi kita perlu dorong Oke. supaya pasal A, B, C, D ini direvisi. Kan sebenarnya gitu Betul, kan. betul. Tapi orang nggak suka itu kan, mereka kayak jadi tolak apa dukung gitu. Nah itu sosial media sangat-sangat nge-push-nya tuh yang sangat-sangat ekstrim gitu ya. Betul. Jadi konten-konten yang naik yang aku lihat itu kayak ya itu tolak RUU ini gitu kan, Iya, atau iya, kayak betul. RUU ini harus disahkan. Nah yang gitu-gitu. Padahal sebenarnya kebanyakan hal tuh abu-abu gitu. Atau misalnya soal tokoh politik. Orang kan nanya pasti, ini orang baik apa jahat? Saya dukung apa jangan saya dukung? Iya. Itu yang sangat dikotomis ya. Dikotomis. Ya, betul. Makanya dulu ingat nih kata awal-awal dulu pemerintahan yang dulu itu ada muncul namanya saya Pancasila. Anda bukan berarti. Anda bukan. Nah, itu kan. Jadinya pembelahan itu sudah terjadi. Mungkin Iya, mempelajari iya. ini juga kali ya ada waktu itu. Ya. Iya, nah tapi ini diperparah dengan algoritmenya TikTok ya, yang dimana kalau kita scrolling TikTok kan orang tuh 1-2 detik pertama itu yang nentuin orang masih mau nonton atau dia scroll kan. Oke. Ya. Iya. Artinya dari 1 detik aja kita harus bisa ngehook penonton dulu nih. Nah itu kan Waduh. artinya semakin orang makin ngeluarin kalimat-kalimat ekstrim di awal ya, atau Membuat visual. orang jadi penasaran akhirnya Iya, bertahan lama. heeh. gitu ya. Nah tapi menurut aku sih tetap ya konten yang Baik. nuans yang dari dua sisi yang membahas Ya. Secara keabu-abuan dan secara lengkap itu tetap ada space ya. Seperti misalnya YouTube. Orang kalau misalnya udah ke YouTube, misalnya nonton ini nih, podcast itu, Podcast. mereka emang pengen dengerin Dapat. sesuatu yang lama, yang Iya, secara iya, iya. komprehensif gitu. Jadi sebenarnya nggak 100% hilang juga. Cuman memang si algoritma ini, apalagi misalnya aku belum bahas Twitter. Twitter paling parah menurut aku. Twitter itu malah semenjak Elon Musk masuk. dia kan Iya. menginsentifkan bikin orang marah. Ya. Karena apa? Dikasih duit semakin engagementnya tinggi kan. Engagement tinggi. Paling gampang bikin engagement tinggi apa? Ketika Ya, orang marah. lagi gebukin kamu di Ya, ya, Twitter, ya, lagi ya, marah-marahin kamu. Makanya orang bikin kalimat-kalimat yang bikin orang marah aja gitu. Dia nggak peduli bener apa salah. Dan Ya. semakin ekstrim semakin orang marah gitu. Nah jadi emang apa ya? Algoritma yang emang didesain ngeinsentifkan pandangan-pandangan ekstrim ini nih ada gitu. Tapi ada juga platform yang masih memperbolehkan yaitu nuans dan diskusi, Oke. dan audiensnya juga banyak yang masih mencari kok, yang masih berimbang itu konten-konten Jadi seperti kalau itu. gitu menurut Anda, ancaman yang terbesar saat ini dari literasi itu dari mana? Platform kah? Aktornya kah? Baik itu buzzer atau orang yang memancing kemarahan orang lain itu, atau malah pengguna yang selalu ya minim literasi sehingga jarang sekali untuk memverifikasi. Menurut aku udah pasti platform ya. Platform ya. Karena memang sengaja Karena mereka membentuk didesain itu ya. sengaja ya. Dan mereka juga yang punya sumber dayanya sebenarnya gitu. Kalau pengguna kan kebanyakan ya kita mau gimana aja ya. gitu ya. Iya, Karena iya. itu sebenarnya yang dibutuhkan itu ya kekuatan dari literasi si pengguna sebenarnya yang dibutuhkan. Iya, jadi sebenarnya kalau mau dibilang tanggung jawab terbesar tuh sebenarnya di platform, karena mereka yang secara intensional mendesain itu kan. Tapi kenyataannya sekarang udah seperti ini.
Iya. Jadi pengguna juga nggak bisa pasrah juga. Mereka harus bekerja ekstra untuk supaya meningkatkan literasi mau nggak mau. Kalau nggak kan bakal bahaya sekali gitu. Apalagi ya kayak aku bilang tadi, sosial media dan dunia nyata udah melebur banget ya. Orang yang nggak punya sosial media sekarang rada susah sih menurut aku. Untuk dikontak, untuk apa, kayak susah lah kalau kita nggak ikut partisipasi dalam platform-platform ini gitu, saking udah terintegrasi banget kan. Jadinya ya mau nggak mau emang makanya aku sama temen aku salah satu alasan kita bikin buku ini, dan aku juga di luar buku ini dari What is Up Indonesia dan segala konten-konten aku kan nge-push critical thinking dan edukasi itu sendiri, karena menurut aku ya nggak bisa nih kita hidup di zaman ini kalau kita pasrah-pasrah aja nggak mau ningkatin kemampuan berpikir kritis kita, karena kenyataannya teknologi semakin canggih, dunia semakin kompleks, AI sekarang ada gitu, jadi ini kita nggak bisa pasrah juga sih. Iya, memang harus berbuat ya, apapun ya. Harus survive ya. Harus survive. Harus adapt. Iya, termasuk media mainstream. Media Iya. betul. Kalau kita nggak hadir di Pasti, sosial media, iya. apa jadinya itu, gitu kan? Iya. Artinya kan partner teman-teman yang punya kepedulian untuk meningkatkan critical thinking itu kan sebenarnya juga bagian dari misi kita juga sih sebenarnya. Ya, Iya. betul. Iya, Jadi benar. kita itu harus dilatih untuk membuat keputusan yang lengkap gitu kan. Di tengah-tengah dominasi algoritma yang sangat singkat untuk berpikir tadi. Gitu. Iya, dan maksudnya juga meningkatkan kemampuan berpikir ya. Ya. Itu tuh kan kalau semakin banyak di sebuah negara, semakin banyak masyarakatnya yang kemampuan berpikirnya oke, kehidupan kita semakin oke gitu, Yeah. secara kolektif juga. Kenapa? Setuju itu. Karena kita semua akan nyoblos, ya Yes. kan, mau nggak mau. Terus nanti anak-anak ini juga akan tumbuh dewasa, jadi dokter, jadi guru, jadi orang tua, jadi pekerja apa segala. Yang gimana kalau misalnya tidak kompeten misalnya, gitu kan? Ini apa yang nge-prop up society itu kan orang-orangnya, Ya. gitu. Dan sebuah negara atau sebuah society juga kita kualitasnya sampai mana kan tergantung masyarakatnya juga seperti apa. Jadi menurut aku soal edukasi berpikir kritis itu ada di best interest semua orang sih seharusnya. Artinya kalau ada ungkapan pemimpin itu tergantung dari rakyatnya, gitu ya. Artinya semakin kualitas rakyatnya bagus, pemimpinnya akan bagus gitu. Kira-kira begitu nggak? Menurut aku untuk to a certain extent ada benar ya, yang dimana pemimpin adalah cerminan Yes. mayoritas masyarakat ya. Mayoritas, betul. Iya. Kalau Mungkin itu nggak ya. masyarakat Iya, semua iya, ya. iya. Mayoritas saja. Mayoritas menurut Iya. aku iya, karena ya pemimpin kan nggak tiba-tiba datang dari luar angkasa juga ya. Betul, ya. Mereka kan tumbuh besar, diedukasi, diajarin, menginternalisasi norma-normanya di negara yang sama seperti kita gitu kan. Dan habis itu mereka juga dipilih gitu. Jadi ya menurut aku pemimpin to certain extent cerminan mayoritas masyarakatnya itu benar, dan masyarakat itu adalah cerminan apa yang dilanggengkan pemimpinnya juga gitu. Jadi dua sisi ya, Iya kan, yang saling saling nge-feedback. berkaitan ya, feedback Iya, ya, ada proses ya itu ya. Saya pemimpin juga dia kan melanggengkan atau menginsentifkan beberapa hal di masyarakat gitu kan, yang ada yang secara intensional, ada yang secara nggak sengaja gitu. Oke. Jadi bisa itu cerminan kebalikannya juga. Jadi nggak cuman pemimpin tuh cerminan masyarakat, enggak, tapi masyarakat juga cerminan pemimpinnya juga menurut aku. Tapi ada pemimpin yang senang dengan masyarakatnya yang tidak kritis. Nah ya itu artinya kan cerminan. Iya kan, cerminan itu kan. Iya, artinya apa kan? Artinya kan itu kalau misalnya benar ada pemimpin yang Tidak suka. saya mah lebih pengen masyarakat saya nurut-nurut aja gitu Nah, misalnya. 5 tahun sekali pakai BLT, cukup, Iya, dapat biar cukup suara. ya. Nah, kan? Nah itu kan artinya kita bisa ketahuan ya, dia value-nya sebagai seseorang pemimpin itu seperti apa. Berarti levelnya masih rendah lah ya. Ya aku nggak mau kategori rendah sedang tinggi ya, tapi Iya, iya. artinya kan dia pengen memimpin untuk apa gitu, apakah untuk beneran memimpin dan menyejahterakan masyarakat seperti janji-janjinya, apa ada motivasi terselubung gitu kan. Ya. Itu kan terlihat lah gitu. Betul. Menurut aku. Nah, tapi itu kan sering dimanfaatkan
Karena kita bicara tadi mayoritas, berarti kan ada mayoritas, ada Yeah. minoritas. Nah, ini kan yang sering dimanfaatkan melakukan perpecahan di antara generasi-generasi. Ya, kalau kita bicara ke depan itu adalah generasi muda yang dikonflikkan dengan kepentingan. Oke. Nah, apa kalau menurut Mbak Abi yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu? Umpamanya kita tadi bicara soal ada persetujuan katakanlah revisi KUHP ya. Oke. Kan biasanya kalau di algoritma setuju atau tidak setuju. Tidak ada yang bicara yang Abu-abu pasal yang atau- ini bagus tapi harusnya dikoreksinya dengan begini kan begitu kan. Nah, biasanya kan sengaja dibuat perpecahan tadi yang dari algoritma itu. Ini yang dimunculkan penyebabnya itu karena faktor egonya kah? Faktor ego dari personalnya tadi, dari orang itu, atau ada faktor lain yang mempengaruhi, atau karena intensi dari orang yang memiliki kepentingan politik. Jadi maksudnya seringkali di Indonesia kalau ada isu pasti tuh ada kayak Perpecahan. bentrokan gitu lah ya, Bentrokan, dan betul. yang biasanya bentroknya ekstrim sekali gitu Betul. ya. Mungkin kalau KUHP rada susah ya karena ini baru banget ya. Kita mungkin bisa ngambil contoh-contoh Iya, yang iya. lain ya. Jadi menurut aku tentunya gini, karena algoritma lagi-lagi benar tadi. Dia pasti akan nge-push ke paling atas yang engagement-nya paling tinggi Paling gitu tinggi, ya. betul. Nah, dan biasanya emang konten yang dapat engagement paling tinggi itu yang ekstrim, yang bikin orang marah. Dan biasanya kalau politik pasti marah lah ya, emosinya ya. Nggak ada yang lain sih. Marah gitu ya, yang bikin orang paling marah. Nah, biasanya yang bikin orang paling marah itu kan yang udah hitam putih banget gitu Iya, ngomongnya betul. kan. Biasanya sih itu satu. Abis itu yang kedua nggak bisa dipungkirin buzzer sih. Oke. Soalnya gini, biasanya awal kayak misalnya sekarang KUHP menurut aku ya, sekarang nih kan karena masih baru. Kalau dilihat diskusinya tuh pada cuman dua kubu gitu. Yang satu yang sangat-sangat khawatir karena ini baru disahkan. Yang kedua yang ini apa sih gitu. Itu doang gitu kan. Belum ada yang kayak enggak, KUHP tuh baik loh gitu. Belum ada ya? Belum ada. Nah, biasanya nih nanti lusa Ya. tiba-tiba ada nih gitu Tiba-tiba kan. muncul. Nah, itu kan dipertanyakan kan. Jadi menurut aku ini aku sih sangat apa ya? Aku sangat tidak suka sih dengan kehadiran buzzer di sosial media Indonesia, dan maksudnya buzzer tuh nggak cuman unik di Indonesia ya. Walaupun mungkin cuman Indonesia yang bilang mereka buzzer gitu. Di luar negeri namanya beda. Beda Ada lagi. yang bilangnya cyber troops, ada yang Macam-macam bilangnya lah ya. apalah gitu. Cuman di Indonesia buzzer. Cuman buzzer ini memperkeruh sekali sih Mas. Yang dimana karena orang Indonesia tuh udah terlalu kelewat curiga ya sama buzzer. Jadi misalnya ada orang yang benar-benar secara tulus dia kontra gitu sama opini mayoritas misalnya. Iya. Atau dia mendukung pemerintah karena dia punya alasannya sendiri yang mungkin bahkan valid gitu. Langsung dituduh dia, diam aja lu buzzer gitu kan. Iya. Jadi, nah itu sangat-sangat mematikan dialog sehat. Oke. Karena orang udah terlalu curiga buzzer gitu. Misalnya ada yang enggak kok, menurut saya beberapa programnya Pak Prabowo tuh sebenarnya bagus loh kalau misalnya dijalankannya tepat. Misalnya Iya, ada yang komen gitu. Langsung ya? Oh udah diam aja deh buzzer 02 gitu kan. Iya. Itu kan padahal itu mematikan Betul. dialog gitu ya. Dialog. Kenapa? Ya karena kondisi sosial media yang udah toksik yang dibikin sama ya buzzer-buzzer yang emang sering di-hire ini gitu. Orang-orang jadi kelewat curiga satu sama lain nih, kita udah nggak bisa saling percaya, dan karena udah nggak ada kepercayaan itu udah nggak bisa punya dialog sehat gitu. Atau kalau misalnya ada yang kontra gitu ya, misalnya kayak ini MBG nggak bagus nih, pas gak, oh udah diem aja anak abah gitu kan. Iya, begitu Bu Sih. Iya, Kan iya. itu mematikan dialog sehat gitu. Memang. Yang padahal mungkin dia tidak setuju MBG karena alasan yang valid yang mungkin Oke. bahkan bisa didengar, tapi di sisi lain dia mendukung MBG karena mungkin ada alasannya tersendiri Iya, yang iya. sebenarnya mungkin kalau
diobrolin, dipertemukan, bisa ketemu itu solusi. malah bisa ketemu, oh ternyata akar permasalahannya di sini, Iya, ternyata betul. bisa ada solusinya di sini, begini-gini. Tapi kan ini jadi orang udah kelewat curiga. Di Indonesia menurut aku buzzer itu salah satu yang paling memecahkan sih. Dan Iya. ruang diskusi jadi tertutup Iya, ya. jadi walaupun tidak ada buzzer ya, karena udah terlalu sering dibuzzerin, orang-orang jadi udah terlalu curiga satu sama lain, udah nggak bisa ada dialog sehat di sosial media. Mungkin buzzer itu di periode-periode sebelumnya, di saat ini sudah mulai berkurang, tapi karena Nggak, menurut aku sudah tetap ada ya. terpatri seperti itu, ya tetap ada Tetap ada, ya. tapi maksud aku walaupun sekarang udah ditarik semua nih, orang tetap akan nuduh satu sama lain buzzer. Dan akan saling tuduh-menuduh. Iya, Karena itulah yang diciptakan untuk kondisi itu. iya, Artinya kesalahpahaman itu kan bisnis ya. Jadi kesalahpahaman Iya. itu bisnis yang menguntungkan siapapun lah yang bisa menggunakan itu. iya. Nah, Artinya sekarang orang berbeda pendapat itu sudah dianggap lawan, Iya. gitu kan? Iya kan? Padahal kan sebenarnya beda pendapat itu bagian dari ingin mendukung itu sebenarnya Iya, dalam betul. sisi lain. Dari nah benar, sisi lain. kayak Iya. misalnya bisa Iya. jadi misalnya tadi lah MBG lagi gitu ya, bisa jadi si dua orang ini sebenarnya di Punya sisi yang tujuan yang sama, sama. tujuannya Oke. sama, dia pengen anak Indonesia sehat misalnya Iya. gitu. Ya tapi yang satu mikir, oh kayaknya lebih baik kita anak Indonesia sehat, bener dong, ada beberapa yang Iya. emang kurang menerima gizi. Jadi program MBG ini sebenarnya bagus Iya. kalau Iya. dijalankan dengan tepat Iya. gitu. Tapi yang di sisi lain nggak bisa, itu MBG banyak yang keracunan, itu terlalu beresiko. Nah Iya. itu kan sebenarnya diskusi yang sehat menurut Padahal aku. kalau Iya. dipertemukan dua Mereka- diskusi ini, mereka maka sama-sama- mungkin akan mengerucut pada satu kesimpulan bahwa Solusi. kita membutuhkan ahli gizi, Nah iya bisa ahli lingkungan Quality gitu ya, ahli control. sanitasi, Iya. yang bukan seperti kata pimpinan Benar. wakil Iya, kita iya, iya. yang Iya. mengatakan tidak perlu ahli gizi. Nah Sebenarnya iya, bisa ada titik sebenarnya di temu sisi ya. yang sama mereka gitu. Tapi akhirnya jadi berantem karena udah diam aja deh buzzer. Tapi Iya. gini ya, mungkin ini juga mempengaruhi para pejabat publik kita ya. Ketika merespon satu fenomena di netizen lah ya, Ya. sering salah ngomong, bahkan Nah itu aku bingung sih kok bisa salah Nah, ngomongnya sesering itu gitu. Ya sesering itu, artinya mereka nggak paham juga gitu. Kira-kira gimana ya? Kalau salah ngomong 1-2 kali nggak apa, tapi ini berkali-kali. Artinya bukan salah ngomong nggak sih? Iya, salah ngomong berarti sengaja ya. Sengaja itu. Ya susah juga. Kadang-kadang kita juga bingung, ini pejabat publik tapi tidak bisa membedakan antara dia ngomong dengan siapa dan dia atributnya seperti apa gitu. Jadi kayak kelepasan atau gimana ya, tapi susah juga gitu. Iya kalau berkali-kali bukan kelepasan Nah, ya, makanya. sih menurut aku. Ya aku juga bingung sih, aku nggak ada jawaban lah kalau untuk itu. Nah, tapi Abigail gini, bagaimana jika sosial media itu diatur? Ada pendapat yang begitu kan, ada beberapa suara yang biar untuk mengurangi kalau menghilangkan sama sekali mungkin enggak ya, mengurangi orang-orang yang memang buzzer-buzzer tadi. Nah ya tergantung cara diaturnya gimana Nah, sih. Ya itu makanya ini concern juga kan, ini kalau dibiarkan tidak dengan dialog juga nanti bahaya juga kan, gitu Iya, kan. heeh. Caranya gimana rada bingung juga. Ya aku. makanya misalnya ada ide misalnya satu orang satu akun. satu orang satu akun Yang harus terverifikasi, lengkap Terverifikasi. dengan Ya. Susah itu data. ya. Nah, makanya ini Heeh. Menurut kayak misalnya aku Anda kan, nggak bisa gitu ya. ya aku kan ada akun pribadi, Iya, ada akun ada kelompok. akun Warisan Indonesia, Nah, itu habis makanya. ada Malakabuk sama segala. Gimana dong? Iya iya iya. Iya iya. Ya mungkin secara pemikiran tapi mungkin perlu dipikirkan lagi bagaimana ngaturnya. Iya, iya. Aku aku sangat mendukung sih sebenarnya sosial media itu kalau misalnya bisa ada peraturan yang bikin sosial media lebih kok aman, Oke. terutama untuk anak-anak ya. Ya, anak-anak ya. Jadi kayak aku tahu beberapa di luar negeri kan ada batas umur ya di Usia. gitu. Ya itu aku sebenarnya oke gitu. Atau misalnya dibikin aturan supaya mengeliminasi buzzer gitu. Ya aku Oke. sangat terbuka untuk melihat gitu. Cuman ya lagi-lagi gitu tergantung cara diaturnya gimana sih menurut aku. Dan menurut aku ini selalu apa ya? Stucknya tuh selalu di sini gitu, yang dimana karena masyarakat juga
level kepercayaannya sama institusi dan pemerintah sangat Iya. rendah, pemerintah mau melakukan yang baik pun mereka curiga pasti, Iya. termasuk aku gitu. Iya. Kayak misalnya pemerintah, enggak, kita pengen melindungi anak-anak gitu di Iya. sosial media, kita akan atur. Iya. Wah, kita kayak, Anda mau ngapain ini? Iya, Apakah betul. mau disensor? Apakah, Iya. tadi misalnya yang satu akun harus terverifikasi Iya. daftar gitu. Iya. Oh, ini untuk melacak saya nih kalau saya mengkritik gitu kan. Jadi Iya. padahal Iya, enggak iya. supaya nggak ada Iya, bots iya. misalnya. Tapi ya aku juga nggak bisa salahin masyarakat gitu ya, karena emang udah sering banget dikecewain pertama, dan level kepercayaannya emang belum pulih sih. Dan Jadi karena merasa sering dibohongi oleh Dibohongi. kebijakan-kebijakan yang tadinya Nggak- berbalut benar. hal yang baik, akhirnya merasa Iya. muncul kekecewaan gitu menurut ya. aku itu, terus habis itu juga sering banget ngelihat tindakan koruptif ya kan, atau Ya. ngelihat implementasi yang pelin-pelan, yang nggak Ya. konsisten gitu ya, atau misalnya hukumnya tuh yang tumpang tindih, habis itu juga implementasinya nggak adil ke semua orang. Akhirnya kan kita jadi nervous gitu loh, kayak ya ini beneran untuk kebaikan apa enggak nih, atau nanti Iya. akan disalahgunakan gitu kan. Itu kan selalu gitu. Dan itu makanya kan sebenarnya kalau di negara demokrasi, salah satu aset terbesar negara itu sebenarnya kepercayaan masyarakat Ya. terhadap institusi. Karena tanpa kepercayaan, pemerintah mau gerak apapun tuh akan susah. Dan ini yang kita lihat sekarang gitu kan. Menurut aku pemerintah bisa bikin RUU yang baik banget, masyarakat bisa tetap curiga sih, dan bahkan bisa tetap demo gitu. Karena ya Ya. curiga gitu, nggak percaya, dan menurut Tapi aku nggak bisa disalahin juga. Apakah kecurigaan itu juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang seperti yang terjadi di Oh iya. Nepal atau Sri Lanka gitu ya, yang mana anak Informasi. mudanya bergerak karena sosial media juga gitu, sehingga yang mulai membatasi adat perilaku koruptif tadi Mbak Abi sampaikan gitu. Akhirnya mereka sangat skeptis sekali terhadap itu. Aku kurang tahu ya, cuman maksud aku tuh kalau misalnya tentang skeptisisme masyarakat terhadap pemerintah itu tadi karena udah berulang kali yang tadi aku Traumatik ya. bilang. Terus habis itu juga informasi, iya mungkin bukan yang dari Nepal atau sebagainya, tapi maksudnya banyak sekali akun-akun dan media-media yang mengkapitalisasi sensasi kan, Ya. yang artinya misalnya aku sering banget sih lihat misalnya pejabat, dia sebenarnya ngomongnya kalau nonton full tuh ya oke lah gitu. Tapi habis itu diambil Potongan-potongan. terus digoreng gitu Digoreng, kan. betul. Akhirnya masyarakat, wah ini orang kok ngomong kayak gitu. Iya. Ya, itu mempengaruhi juga sih menurut aku, amarah, terus ketidakpercayaan, dan I mean, maksudnya selalu yang naik kan berita buruk ya, bukan berita baik. Saya susah naik ya. Kan selalu bad news is a good Bad news is good news ya gitu, kayak jadi orang tuh ngeliatnya ini pemerintah kok kerjaannya bikin marah terus ya, padahal mungkin ada juga yang kerja Yang benar, baik, ya. tapi kan itu nggak ke highlight. Nah jadi karena asimetris informasi itu juga mempengaruhi, iya menurut aku. Jadi faktor internalnya lebih kuat ya, mempengaruhi tingkat ketidakpercayaan publik terhadap pengambil keputusan. Gitu ya. Iya. Jadi Iya yang tadi itu. Kalau ada faktor dari luar itu ya pemicu Enggak tambahannya, sih. nggak terlalu ya. Menurut aku enggak Ya, terlalu ya. tetap mereka akan melihat bagaimana perilaku di sini gitu. ya. Palingan menurut aku justru dari luar itu kalau ngelihat dia ngebandingin ya. Oh gila, di luar ternyata Lebih APBN bisa dipakai untuk ini ya gitu. Gitu, Atau ya. oh ternyata di luar tuh pemerintahnya bisa komunikasi begini sama masyarakat. Oh ternyata pemerintah luar tuh kalau misalnya berpidato bisa berbobot ini ya. Nah itu kayak mereka kebanyakan ngebandingin aja sih menurut aku. Dan itu ya tentunya bikin membentuk judgement sendiri juga terhadap pemerintah ini. Jadi ya dibanding-bandingin lah, sama aja kayak orang tua ngebanding-bandingin anak gitu misalnya sama anak tetangga kan. Ini Ya, sekarang contohnya
pidatonya wali kota New York dengan wapres kita gitu ya. Iya, dibanding-bandingin. Ya, ya jatuh skill bahasa Inggrisnya. ya bumi dan langit lah ya, kira-kira Ya, ya. dia kan dari lahir. Dari lahirnya sudah kurang adil berbahasa ya. Inggris. itu nggak adil lah itu Iya. menurut aku. Ada yang bandingin juga nih, ini lucu-lucu juga netizen ini. Inilah pidato bahasa Inggris presiden pertama sampai presiden ke-8 gitu. Nah, itu lebih fair itu menurut itu lebih aku. fair ya. Iya, Oke. iya. Iya. Masa wali kota bandingin wapres kan enggak ini. Sementara yang wali kota itu dari kecilnya, dari lahirnya udah Cuma berbahasa bisa Inggris. itu mungkin. Ya, tapi nggak tahu kalau dia mungkin bisa yang lain, bisa beberapa bahasa. Oke, ya. Iya. kalau kita ingin memperkuat ya kemampuan literasi anak muda kita, generasi muda kita agar berpikir lebih kritis lagi. Ini lagi-lagi kita berbicara untuk kemaslahatan negara, kemaslahatan bangsa. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh anak muda kita? Ya, menurut aku harus belajar soal logika sih, soal kerangka berpikir. Itu mau nggak mau ya, emang kita harus mempelajari itu gitu. Terus habis itu yang kedua juga sering sering engage dalam apa itu Diskusi. membaca atau diskusi, Iya. tapi yang secara aktif engage secara aktif gitu. Jadi misalnya aku kasih contoh baca gitu ya. Kalau cuman baca doang itu bisa jadi kita nangkepnya salah, Betul. bisa Betul. jadi abis kelar lupa Ya. gitu kan ya. Betul. Nah, jadi membaca pun tuh kita harus engage membacanya itu dengan kritikal dan dengan secara aktif. Kayak aku waktu itu diajarin sama profesor aku ketika baca buku, selesai baca, coba bisa nggak rangkum satu buku itu dalam satu kalimat. Intinya apa? Tapi cuma satu kalimat boleh Oke. ya. Oh. Itu harus bisa katanya. Harus Kalau bisa. belum bisa, artinya kamu belum paham. Oke. Gitu. Ya. Nah, itu terus habis itu aku harus kasih 5 pertanyaan yang dimana aku nggak setuju sama dengan buku itu. Oke. Kadang kan kita udah kesemsem sama penulisnya, kayak betul. wah ini Ya, orang betul. pinter banget, Iya, keren banget, saya setuju semua. Nggak boleh, katanya Nggak nggak boleh, mungkin nggak. kamu setuju semua, Karena itu itu yang halaman sering terjadi, banyak. confirmation bias itu yang sering Nah, terjadi. aku disuruh kamu pikirin 5 setidaknya gitu. Nah itu jadi dengan kita mikir kayak gitu kan kita engage dengan secara kritikal gitu ya. Ngobrol sama orang yang emang pemikirannya lebih tertata itu sangat ngebantu menurut Oke. aku juga. Jadi emang harus secara aktif mengedukasi diri dan mengekspos diri ke bahan-bahan yang seperti itu sih. Nonton podcast gitu ya. Ya, tapi podcast apa gitu juga kan. Oke. Tapi perlukah sebenarnya dimasukkan ke dalam kurikulum kita Harus banget. cara berpikir kritis? Oh, Karena harus banget. saya sampai sekarang pun melihat belum ada Ya. satu mata pelajaran yang Critical mengajarkan thinking. Oh, mulai dari ya kan karena berpikir kritis itu ya critical thinking itu kan harus dibina dari kecil kan Iya, iya, sebenarnya. Nah itu kan tidak ada di dalam kurikulum, wajib kan kalau menurut Mbak Abi? iya dong, tentu. Dan maksudnya Ya misalnya Mbak Abi memasukkan- tadi aja sampai profesornya Ya, yang harus mengajarkan. mengajarkan Iya. itu. Iya, menurut aku belajar berpikir kritis seharusnya di sekolah gitu Iya ya. betul. Seharusnya bukan belajar dari content creator gitu. Iya, betul. Karena nah iya, tapi maksudnya bukan berarti harus ada mata pelajaran berpikir kritis gitu. Tapi berpikir kritis tuh harus dimasukkan ke semua pembelajaran, mata Ke semua pelajaran. mata pelajaran. Kayak yang tadi aku belajar soal cara baca itu kan aku itu di kelas bahasa Inggris. Jadi aku kan disuruh baca beberapa buku gitu. Nah, itu cara membacanya Oke. disuruh begitu. Oke. Aku waktu itu ada ambil misalnya kelas sejarah. Nah, sejarah jangan cuma menghafal tahun gitu ya, Iya. tapi Apa ditanya peristiwanya? gitu. ditanya kenapa ini bisa jadi begini gitu. Iya. Kalau misalnya pola ini terjadi di zaman sekarang, menurut kamu outcome-nya sama apa enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan sebenarnya memantik kita berpikir kan, untuk kita mikirin ini implikasinya apa, ini aplikasinya apa, ini konteksnya di konteks yang berbeda seperti apa, ini batasannya ini bisa bener sampai gimana, ada nggak outlier atau hal-hal yang nggak bisa dijelasin dengan teori ini gitu. Kayak misalnya aku matematika aja tuh aku waktu itu disuruh bikin
aku dikasih kayak permasalahan gitu. Coba kamu bikin rumus matematikanya sendiri untuk mecahin itu. Jadi bukan yang ngafalin rumus, tapi kamu bisa nggak nemuin rumus sendiri gitu misalnya. Jadi di setiap pelajaran tuh harusnya diinfuse dengan hal-hal yang memantik pemikiran kritis. Soalnya ya kita kan harus terus bisa mempertanyakan sesuatu, harus bisa adaptasi, harus terus bisa memecahkan permasalahan kompleks di dunia ini gitu. Kita nggak bisa cuman modal bisa ngingetin tahun terus bisa beroperasi di dunia yang secok kompleks ini gitu kan. Jadi kalau menurut Mbak Abi, kira-kira level berpikir kritis masyarakat kita seberapa ini? Aku nggak bisa bilang ya, soalnya ini kan masyarakat luas sekali ya. Gen Z lah. Gak bisa juga gak bisa, soalnya kayak bahkan di Jawa sama di Sulawesi aja mungkin bisa beda apa gitu. Cuman mungkin kalau mau lihat snapshot secara general banget gitu ya, kita bisa lihat aja perdebatan yang terjadi di sosial media sih. Aku sering banget ngeliat kalau misalnya debat di sosial media itu tuh bukan debat substansi yang dimana kayak menurut aku gini, oh nggak, menurut dasarnya aku begini. Ini nggak bisa begini karena gini. Kayaknya nggak gitu deh, ini gini. Itu jarang banget, hampir nggak ketemu. Yang sering ketemu gini. Terus ada yang ngomong, lah nggak bisa gitu dong, artinya gini. Terus yang ini bilang gini, maksud gue bukan itu, maksud gue ini. Terus yang ini ngomong lagi, lah gue juga maksudnya bukan itu, maksud gue gini. Jadi pada membetulkan, maksud gue bukan ini. Jadi bahkan nangkep argumen satu kalimat aja tuh banyak yang masih salah gitu aku ngelihat. Jadi terminan itu yang kira-kira masih perlu ya maksud aku kan kayak sosial media tuh yang paling gampang kita ngelihat tanpa batasan pulau dan sebagainya gitu kan, yang bisa mereka ngerompok di sana. Jadi harusnya ruang diskusi itu jangan di sosial media lah ya. Ya harusnya bisa, kalau ya nggak tahu sih, nggak bisa dibilang nggak boleh juga ya yang di mana. Soalnya emang itu public space gitu yang seharusnya bisa jadi ruang diskusi yang baik. Cuman ya itu, kalau misalnya kita lebih sering melihat level diskusi yang seperti itu, kita bisa mungkin menarik sebuah kesimpulan yang sangat general, level critical thinking negara ini mungkin di mana gitu kan. Gen Z akan menentukan di 2029 terkait pemilu, memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia lebih maju lagi, kira-kira harapannya gitu. Kira-kira apalagi gimana? menghadapi Indonesia Emas 2045. Ya, ini momen penting. Kira-kira apa ini? Kan dulu Mbak Abi aktif di Bijak Memilih ya. Nah, kira-kira apakah sudah akan ada tahapan-tahapan lagi untuk gerakan menuju ke itu, untuk mendidik Gen Z semakin kritis? Tentunya sih akan terus ya di edukasi politik, itu udah pasti. Tapi bentuknya seperti apa belum terlalu tahu gitu ya. Tapi nggak tahu ya, aku jujur rada excited sih ngelihat 2029. Karena menurut aku di beberapa tahun ini Gen Z Indonesia, orang-orang muda Indonesia tuh dapat pendidikan politik yang akselerasi lah bisa dibilang. Iya, dari berbagai peristiwa politik yang ada. Jadi harusnya sih udah semakin tajam ya. Semakin cepat untuk menuju ke sana. Semakin matang lah ya. Semakin matang, semakin paham peran mereka, semakin ngerti demokrasi itu begini. Optimis. Nggak tahu kalau ini siapa nih, orang-orangnya atau aku? Orang-orang mudanya, anak-anak itu mudanya. enggak sih. Enggak juga. Menurut aku pada level optimis lagi turun banget sih jujur. Sangat turun banget. Aku optimis. Tapi yang setelahnya Mbak Abi belum tentu juga gitu. Aku sih ngelihat kondisi orang-orang muda Indonesia sekarang lagi sangat-sangat nggak optimis ya. Tidak optimis. Dan menurut aku sangat bisa dimengerti. Tapi ya itu, aku sih optimis karena menurut aku walaupun banyak banget kejadian ini sangat tidak enak dan kacau, ya mungkin emang tapi itu tuh bikin mereka semua jadi belajar gitu, karena mereka kan menghidupi sejarah. Ini kan mereka menghadapi banyak kejadian-kejadian bersejarah gitu, bisa dibilang yang tidak enak ya. Ya mereka menghidupi sejarah itu, dan biasanya kan emang kita jadi belajar ya dari kepahitan dan rasa sakit karena ini. Karena proses belajar itu kan selalu ada rasa ingin tahu. Iya. Kalau menurut Mbak Abi, jika anak muda diberikan satu senjata, optimis atau rasa ingin tahu,
Mana menurut Mbak Abi yang lebih cocok? Optimis. Optimis. Karena kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Dan kalau orang mau, aku nggak tahu kenapa dia mau cari tahu kalau dia udah pesimis ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Oke. Orang yang pesimis pasif pasti. Oke. Nyerah. Saya satu lagi pertanyaan. Silakan. Ada beberapa pakar ahli yang kita wawancara itu rata-rata bilang begini, jika pemerintah, pemegang keputusan, pemegang policy ini tidak melihat gerakan perubahan yang ada di masyarakat, terutama Gen Z, itu perubahan akan menemukan jalannya sendiri gitu. Iya. Artinya ya perubahan bisa terjadi kapan saja, bahkan lebih besar dari Agustus yang lalu gitu. Kira-kira gimana Mbak Abi? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi, soalnya kan yang Agustus Ya. lalu juga akar permasalahannya belum ada yang Belum diselesaikan. diselesaikan secara ya benar. Belum ada. Akarnya belum satu pun ya. Belum ada. Baru rantingnya, baru dahannya. Ya ditiup-tiup sedikit. Berarti ini sekarang Jadi ya kemarahan itu segala tuh masih ada. masih ada. Masih Oke. ada. Jadi tercermin dari yang pengen disampaikan Mbak Abi bahwa mereka masih tidak percaya dengan institusi pemerintahan sampai Oh hari ya ini. sangat nggak harus aku yang ngomong lah, itu tinggal Iya, iya. lihat Semua saja orang itu. begitu. Pejabat publik siapapun lah, coba live aja gitu. Kita lihat komennya lebih banyak yang positif apa negatif gitu. Kita juga membuktikan itu. di Kita podcast. membutuhkan itu. Iya. Membuktikan itu juga. Kita. Iya, iya. Pasti Dan pasti harus lah, kita pasti buktikan. lah. Iya, 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 iya. iya. Oke. Oke, mungkin ini terakhir kalimat pendek yang mungkin Mbak Abi bisa sampaikan. Bagaimana kita harus membangun berpikir kritis dengan situasi yang saat ini rasa kepercayaan itu sangat besar daripada rasa ketidakpercayaan itu sangat besar daripada rasa kepercayaan pada pemerintah, pada negara. Sebenarnya membangun, justru ketika rasa percaya itu sangat tinggi, itu harus dijadiin motivasi ya untuk bisa belajar berpikir lebih kritis. Iya. Karena satu-satunya supaya nggak bisa dibohong-bohongin Ya. mereka, ya supaya ya kalian harus bisa berpikir dengan kritis gitu. Jadi seharusnya sih sekarang ini adalah wake up call juga bahwa kita kemampuan berpikir itu sangat penting untuk kita bisa nggak cuma survive tapi menang di hidupan ini gitu ya. Untuk kita bisa identifikasi akar permasalahan, kita bisa identifikasi siapa sebenarnya kawan kita, siapa yang sebenarnya ada di kubu kita, gimana cara kita bisa berkomunikasi sama mereka, apa sih kira-kira solusinya. Itu semua diperluin gitu, kreativitas, perpikiran kritis untuk bisa menghadapi masa yang sekarang yang bisa dibilang lagi nggak terlalu mudah gitu ya. Ya. Jadi aku sih optimis ya, karena semua nggak ada growth atau pertumbuhan yang terjadi tanpa rasa sakit. Dan menurut aku sekarang rasa sakitnya lagi lumayan terasa. Betul. Jadi seharusnya ada banyak banget pembelajaran yang bisa kita dapetin secara kolektif. Ada banyak kedewasaan yang muncul juga. Dan ini saatnya untuk kita semua ya untuk tumbuh gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Sobat Indo, suara boleh lantang, tapi nalar jangan hilang. Kalau tak hati-hati, kita cuma jadi penonton di negeri sendiri. Saya Ike Kesupa pamit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa di 7 poin berikutnya. Terima kasih, Mbak Terima Abi. kasih. Terima Mbak kasih Adi. Mas Po, Mas Ika. To the point aja.